Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, bumi ini semakin berduka karena ulah-ulah tangan manusia. Ada bencana di mana-mana, awan panas, banjir, gunung meletus. Orang menyebutnya bencana alam. Sahabatku, alam juga punya hati seperti kita. Kalau hati sering disakiti, maka semakin berduka. Sungai berduka karena banyak yang tidak menjaganya. Gunung berduka karena banyak yang mengkhianatinya. Pencemaran pun di mana-mana. Alam pun menjadi merana, cemburu, dan patah hati. Sahabatku, biarkan hari-hari berbuat sesuka hati. Tegar lapangkan jiwa saat takdir menghakimi. Jangan resah hanya karena petaka menghampiri. Ingat, tak ada musibah di dunia yang kekal abadi. Sahabatku, seandainya celamu banyak di mata manusia dan kau ingin ada tirai yang menutupinya, maka tutupilah dengan tirai kedermawanan. Sahabatku rahimakumullah, orang-orang yang sudah wafat, dia ingin kembali lagi ke dunia. Bukan ingin sholat, bukan ingin berhaji, bukan ingin melaksanakan puasa misalnya. Tetapi sahabatku rahimakumullah, fa'as-sadaqa wa aqam minas salihin. Orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin hidup kembali walaupun sejenak, ingin bersedekah, ingin berbagi, dengan harapannya nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Sahabatku rahimakumullah, besok ketika kita dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang zalim, maka ucapannya alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami, yang telah memisahkan kami dengan orang-orang zalim, sehingga kami bersama orang-orang yang saleh, yang beriman. Di antara 10 tangisan dalam kitab Zadul Ma'ad misalnya, ada 2 tangisan yang luar biasa. Yang pertama, sahabatku rahimakumullah, adalah tangisan cinta dan rindu. Cinta dan rindu bisa meneteskan air mata saat sudut hati akan bertemu, ingin bertemu, ada kekuatan bertemu dengan yang dirinduinya, kekasihnya. Begitu cinta dan rindunya sehingga jarak tak masalah, waktu tak masalah, bahkan materi ia tembus untuk bertemu sehingga ia bisa menangis. Dan tangisan yang seperti ini adalah tangisan yang kedua, yaitu tangisan gembira, bahagia dan senang saat janji Allah dipenuhi, yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, tangisan gembira, tangisan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, banyak sekali pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik
saat kita berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai di dunia ini. Hikmah terbesar adalah tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Ada saatnya pertemuan, ada saatnya juga perpisahan. Sahabatku rahimakumullah, sebelum kita mengalami yang sama, maka jangan sekali-kali membuat orang yang ditinggal sakit hati. Kalau di antara kita pernah bahkan sering menyakiti, dan itu pasti karena kita bukan malaikat, maka saatnya diobati. Sahabatku rahimakumullah, di surga ada yang namanya teras surga, ada tengah surga, dan ada surga yang tinggi, lantai atas atau surga tertinggi. Apabila kita ingin memasuki teras surga, tinggalkan perselisihan, tinggalkan permusuhan. Maka dalam sholat malam kita sering dengar dalam sholat doa iftitah, ihdini limahtulifa fihi minal haq bi'idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, tunjukilah, berilah aku hidayah dari berbagai perselisihan menuju yang benar, yang hak. Surga yang di tengah, yaitu seandainya kita mulai hari ini bisa meninggalkan dusta. Dusta adalah tanda-tanda orang munafik. Selama kita belum bisa meninggalkan dusta, maka kita tidak bisa memasuki surga yang di tengah. Kadang kita lihat dusta di mana-mana. Pedagang berdusta, pejabat berdusta, rakyat berdusta, pekerja pegawai berdusta. Maka kalau dusta sudah menjadi kebiasaan, tidak bisa meninggalkan ini sampai mati, selamanya kita tidak bisa memasuki surga yang di tengah. Bertobatlah dari dusta. Nabi Ibrahim alaihissalam saja, padahal pernah berdusta selama hidupnya 3 kali, dan itu dustanya benar. Besok di padang mahsyar begitu takutnya kepada Allah, sehingga ketika kita mendatanginya, Nabi Ibrahim enggan menjawabnya karena dia sedang menghadapi permasalahan yang begitu dahsyat. Nabi Ibrahim menjawab, hari ini belum pernah aku lihat sebelumnya dan sesudahnya Allah murka seperti ini. Maka tinggalkan dusta. Kemudian yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, ada surga yang derajatnya tinggi, yaitu hanya diperoleh orang yang benar-benar memuliakan akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus menjaga dari akhlak, menjauhi perselisihan, dan meninggalkan dusta. Kalau Anda bisa memilih, kalau saudara semua, sahabat semua, kita semua bisa memilih yang lebih baik, mengapa sampai saat ini masih mempertahankan yang buruk? Hari ini, besok, dan seterusnya sampai meninggal, saatnya tinggalkan riba, tinggalkan zina, tinggalkan ghibah, tinggalkan mencaci, tinggalkan menebarkan kebencian. Selama itu masih dilakukan, maka pintu tobat sangat sulit. Maka sahabatku rahimakumullah, para pejuang tak peduli dengan sakitnya. Kadang ia lebih peduli dengan tanah airnya. Ia luka, tidak ingin generasi sesudahnya luka. Maka saatnya kini kita berdiri, bergerak dan berlari untuk sebuah perjuangan diri. Kepalkan tangan, kuatkan otot.
Mantapkan langkah untuk masa depan. Gapailah harapan setinggi langit. Bersungguh-sungguhlah, karena dengan kesungguhan Allah akan memberi jalan. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.